penghargaan ke pusat. Menjadi seniman ludruk bukanlah cita-citanya. Cakartolo yang kini berusia 75 tahun mengungkapkan semula bercita-cita menjadi pegawai negeri sipil. Tapi apa daya, dirinya cuma lulusan sekolah rakyat. Lahir di Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Setelah lulus dari sekolah rakyat atau setara dengan sekolah dasar di tahun 1959, Cakartolo diajak merantau ke Surabaya oleh ayahnya. Singkat cerita, lantas bertemu seniman ludruk Cak Basman, yang kelak menjadi ayah mertuanya setelah Kartolo mempersunting putrinya Ning Kastini. Belajar karawitan dan kemudian pentas ludruk bersama Cak Basman dan kawan-kawan. Di era 1970-an, Kartolo menjalani pentas ludruk Tobong, yaitu berpindah-pindah gedung pertunjukan dari satu kampung ke kampung lainnya di wilayah kota Surabaya dan sekitarnya. Menginjak tahun 1980-an, ketika masyarakat mulai memiliki televisi di rumahnya masing-masing, berdampak pada sepinya penonton di tiap pementasan ludruk Tobong. Beruntung, sebuah perusahaan rekaman Nirwana Record di Surabaya mengajaknya rekaman ludruk bersama Basman dan kawan-kawan, termasuk istrinya Ning Kastini, hingga menghasilkan sebanyak 79 episode audio dalam bentuk kaset. Diakui Kartolo, sebanyak 79 episode audio cerita ludruk yang direkam Nirwana Record melambungkan namanya. Di era 1980 hingga penghujung tahun 1990-an, banyak stasiun radio di wilayah Jawa Timur yang memutar seluruh episode cerita ludruk dari audio kaset yang diedarkan oleh Nirwana Record. Potongan rekaman audio ludruk dari Nirwana Record tersebut bahkan belakangan menjadi viral. Selama hampir 2 tahun terakhir menghiasi media sosial, TikTok, YouTube, dan WhatsApp. Salah satunya, kidungan yang dilontarkan mendiang Basman. Angel, wis angel teman tuturanmu, angel teman tuturanmu. Menurut Cak Kartolo, seluruh royaltinya masuk ke Nirwana Record. Sebab, waktu awal rekaman dulu kontraknya disepakati tanpa royalti bagi para seniman ludruk yang mengisinya. Memasuki tahun 2000, televisi lokal bermunculan di Jawa Timur. Sebuah televisi swasta lokal di Surabaya berhasil menggandeng sponsor untuk mengontrak Cak Kartolo CS untuk tampil rutin mementaskan cerita ludruk minimal seminggu sekali. Tapi, setelah sponsornya tidak memperpanjang kontrak, Cak Kartolo CS tidak dipakai lagi. Namun, bagi televisi swasta lokal tersebut, rekaman ludruk Cak Kartolo CS yang pernah ditayangkan bisa kembali ditayangkan berulang-ulang, bahkan sampai sekarang dengan menggait sponsor baru. Cak Kartolo menyatakan tidak mempersoalkannya, meski tidak mendapatkan royalti. Baginya, sudah sama-sama untung karena melalui tayangan di televisi itu, namanya terus melambung dan banyak tanggapan off-air di tempat lain. Hingga akhirnya pandemi COVID-19 melanda. Seluruh kegiatan yang mengundang keramaian dilarang, termasuk pementasan ludruk. Kartolo merasa beruntung, sebab menjelang pandemi telah mendapatkan job membintangi 2 film layar lebar. Judulnya Kartolo Numpak Terang Bulan dan Kartolo Loro Ati. Berbekal honor dari main di 2 film itulah, Cak Kartolo bertahan menghidupi keluarga selama 2 tahun di masa pandemi COVID-19. Meski begitu, Cak Kartolo juga merasa sedih, karena 2 film yang dibintanginya hingga kini gagal tayang di bioskop gara-gara pandemi COVID-19. Cak Kartolo sebelumnya juga pernah membintangi sejumlah film, diantaranya Cokro Aminoto dan Yowes Band. Bagi Kartolo, sebagai seniman tradisional, bukan hanya pelaku seninya yang harus tetap bertahan hidup di masa sulit pandemi COVID-19 yang telah melanda selama hampir 2 tahun terakhir, melainkan bagaimana caranya agar kesenian tradisional seperti ludruk yang digelutinya selama ini agar tetap lestari melampaui segala keterbatasan akibat pandemi COVID-19 itu sendiri. Maka, selama 2 bulan terakhir, Cak Kartolo dibantu sejumlah rekannya yang paham teknologi digital membuat akun Cak Kartolo Channel di media sosial YouTube. Sudah ada 15 cerita ludruk lebih di akun Cak Kartolo Channel yang telah tayang. Salah satunya menampilkan Cak Kartolo menari remo yang merupakan tarian tradisional khas asal Surabaya. Melestari. Wah, aja ditelok. Ceritanya itu saya oleh teman
Sampai niku jare soge tapi sampe gak duwe delok jeneng sampean didol-dolin nduk YouTube kaya ngono. Tiga animasi, tiga apa. Tapi sampe gak oleh apa-apa. Sekarang kalau nyoba ditangani Mas Polung itu, nah, situ bisa jalan. Bisa jalan ya lumayan. Yeah. Artinya bisa berkesenian lagi ya Cak Kartolo. Iya, sambil guyon, sambil main YouTube ya menambah rasanya sehat. Iya. Main karo Cak Kartolo. Ditu. Tak kopiok tak yuk ngene. Awak mencu. Enggak pasti main. Cak Kartolo Channel di YouTube mendapat sambutan positif dari seniman ludruk asal Nganjuk, Jawa Timur, Sakoma P. Susilo. Cak Silo, sapaan akrabnya, bahkan sebelum pandemi COVID-19 melanda, atau selama 2 tahun lebih, telah menjadikan YouTube sebagai panggung pentasnya dengan membuat akun Nano Bukan Permen, yang telah menghasilkan banyak cerita ludruk. Cak Silo pekan lalu berkolaborasi tampil bareng Cak Kartolo dalam sebuah cerita ludruk yang dalam waktu dekat segera ditayangkan di masing-masing akun YouTube mereka. Komedian tunggal asal Surabaya, Dodit Mulyanto, juga mengapresiasi keberadaan panggung Cak Kartolo Channel di YouTube. Pelaku stand-up komedi itu telah mengonfirmasi keinginannya untuk tampil bareng Cak Kartolo dalam sebuah cerita ludruk untuk ditayangkan di YouTube Cak Kartolo Channel. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Tambah kaler. Wong kowe galer-galer. Tapi apa semuanya apa